Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV Tabalong dalam program acara Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kajian kali ini kita akan mengkaji atau mempelajari satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahih beliau. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul mimbar fahadarna falamma irtaqa darajatan qala amin falamma irtaqa ad-darajata tsaniyata qala amin falamma irtaqa ad-darajata tsalitsata qala amin falamma nazal qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu qala inna Jibril alaihi salam arada li faqala ba'uda man adraka ramadana falam yughfar lahu qultu amin falamma raqitu ats-tsaniyata qala ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alayka faqultu amin falamma raqitu ats-tsalitsata qala ba'da man adraka abawayhi al-kibaru aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannata qultu amin. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bercerita, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat-sahabat beliau dengan berkata, "Uhdurul mimbar." Wahai sahabat-sahabatku, mari berkumpul ke depan mimbar. Ke depan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dipanggil oleh beliau untuk berkumpul ke depan mimbar sallallahu alaihi wasallam. Fahadarna. Ka'ab bin Ujrah kemudian bercerita, setelah diseru oleh Rasulullah untuk berkumpul di depan mimbar beliau, kami pun berkumpul. Kami pun datang, duduk, berkumpul di depan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Ka'ab bin Ujrah melanjutkan, di saat Rasulullah menaiki anak tangga pertama dari mimbar beliau. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa anak tangga sampai kepada satu tempat yang di situ biasanya Nabi menyampaikan wejangan, tausiah, himbauan, khutbah dan sebagainya. Saat Nabi menaiki anak tangga pertama, tiba-tiba Nabi berkata amin, dilihat oleh banyak sahabat.
Falamma artaqa ad-darajata tsaniyata qala amin. Saat naik anak tangga kedua, kembali Nabi mengejutkan sahabat dengan berkata amin. Falamma artaqa ad-darajata tsalitsata qala amin. Naik ke anak tangga yang ketiga, kembali Nabi berucap amin. Sahabat kebingungan. Nabi pun menyampaikan wejangan, himbauan, nasihat beliau. Kemudian falamma nazal, saat Nabi turun dari mimbar beliau, qulna ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'u. Sahabat-sahabat kemudian setelah Nabi turun dari mimbar beliau bertanya kepada Nabi, istifsar, ya Rasulullah, hari ini kami mendengar darimu sesuatu ma kunna nasma'u, yang sebelum-sebelumnya kami belum pernah mendengarnya ya Rasulullah. Engkau menaiki 3 anak tangga mimbarmu, di tiap anak tangga engkau seakan-akan mengaminkan sesuatu sebanyak 3 kali lagi. Nabi menjawab rasa kebingungan sahabat. Nabi berkata, Inna Jibril alaihissalam aradali. Sesungguhnya saat aku menaiki mimbarku tadi, malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku. Tidak dilihat oleh banyak sahabat. Faqala, malaikat Jibril kemudian berkata di hadapanku, kata Nabi, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Saat Nabi menaiki anak tangga pertama, malaikat Jibril berkata, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Malaikat Jibril berkata, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah seseorang yang dipanjangkan umur sampai masuk ke bulan Ramadan, namun di bulan Ramadan tersebut sampai usai ia tidak memperoleh ampunan dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah sepanjang bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan orang tersebut jauh dari rahmat Allah, kata malaikat Jibril. Faqultu amin. Nabi pun berkata, aku aminkan doa malaikat Jibril itu. Falamma raqitu ats-tsaniyata, saat aku menaiki anak tangga kedua, kata Rasulullah, malaikat Jibril kembali berucap, menyampaikan sebuah doa. Ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Mudah-mudahan, kata malaikat Jibril, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah seseorang yang mendengar namamu, nama engkau wahai Nabi Muhammad, disebut di sisinya, namun ia tidak mau bersalawat kepadamu. Nabi pun kembali mengaminkan, qultu amin. Falamma raqitu ats-tsalitsata, saat aku naik anak tangga ketiga, malaikat Jibril kembali berdoa, ba'uda man adraka abawaihi al-kibaru aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Di doa yang ketiga, malaikat Jibril berkata, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah seseorang yang menemui kedua orang tuanya lanjut usia, orang tuanya sampai tua renta panjang umur, dan si anak menjumpai masa tersebut, namun si anak tidak mengambil kesempatan tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga tidak menjadi sebab baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan anak yang seperti itu jauh dari rahmat Allah. Nabi berkata, amin. Diaminkan oleh Nabi doa yang ketiga dari malaikat Jibril alaihissalam tersebut. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, dan pemirsa program Pelita Hati yang juga mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Di hadis yang tadi kita kaji, banyak pelajaran penting yang bisa kita petik, sekaligus teguran-teguran kepada kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang jarang
mendoakan orang lain dengan doa-doa yang negatif. Seseorang yang sangat jarang mendoakan keburukan bagi orang lain. Bahkan ketika Nabi dilempar oleh orang-orang Taif saat beliau berdakwah sampai berdarah, Beliau tidak mendoakan orang Taif dengan doa yang buruk atau negatif, justru mendoakan dengan doa yang positif. Jarang sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang lain atau mengaminkan sebuah doa yang mana kandungan doa tersebut adalah sesuatu yang negatif. Namun di hadits yang barusan kita baca, di saat malaikat Jibril alaihissalam berdoa dengan 3 doa, dan Rasulullah saat menaiki mimbar beliau di tiap anak tangga, malaikat Jibril berdoa. Doa yang pertama, malaikat Jibril berkata, "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfarlah." Mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah seseorang yang panjang umur, diberi keafiatan, diberi panjangnya umur sehingga diperkenankan oleh Allah untuk bisa masuk bulan Ramadan, namun selama bulan Ramadan ia tidak menggapai ampunan Allah. Orang seperti itu, kata malaikat Jibril dalam doanya, mudahan jauh dari Allah, dari rahmat Allah. Nabi pun mengaminkan. Kenapa sampai Nabi mengaminkan? Karena sungguh keterlaluan seseorang yang sudah dipanjangkan umur masuk bulan Ramadan, namun aktivitasnya tak ubahnya seperti aktivitas bulan yang lain. Dianggap biasa saja bulan Ramadan. Ia tidak menambah aktivitas ibadah. Hatinya tidak terketuk untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Matanya masih suka jelalatan melihat hal-hal yang negatif, yang haram. Lisannya tidak dijaga, tidak diperketat bagaimana aktivitasnya agar tidak bercampur baur dengan hal-hal maksiat. Masuk Ramadan ia anggap biasa saja, atau justru na'udzubillah masuk Ramadan dosanya semakin banyak. Orang seperti itu keterlaluan, tidak memahami akan agungnya Ramadan, sehingga wajar saat malaikat Jibril mendoakan orang yang panjang umur masuk Ramadan tapi tidak memperoleh ampunan Allah, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah, Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut. Doa yang kedua dari malaikat Jibril, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Kata malaikat Jibril, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah seseorang yang mendengar namamu disebut di sisinya. Seseorang yang mendengar nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad terdengar di sisinya. Akan tetapi hati orang yang mendengar tersebut tidak tergerak untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Orang tersebut mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah, kata malaikat Jibril. Nabi mengaminkan doa kedua malaikat Jibril tersebut. Kenapa? Karena keterlaluan seseorang yang ia merupakan bagian dari umat Nabi Muhammad, mendapat kemuliaan, keagungan, syaraful ummatul Muhammadiyah, keagungan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun mengharap agar menjadi umat Nabi Muhammad, sedangkan ia dipilih oleh Allah tanpa kemauan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad. Saat mendengar nama Rasul, nama Nabi disebut, ia berdiam diri tanpa tergerak untuk bersolawat kepada Nabi. Sungguh orang tersebut keterlaluan, sehingga wajarlah saat malaikat Jibril mendoakan orang yang seperti itu mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah, tidak ada kontak batin terhadap Rasulullah sedikit pun, terhadap Nabi Muhammad hatinya tidak terkoneksi sehingga terdorong untuk bersolawat saat mendengar nama beliau disebut. Mudahan jauh orang tersebut dari rahmat Allah, kata malaikat Jibril. Nabi mengaminkan amin. Doa yang ketiga dari malaikat Jibril alaihissalam, ba'uda man adraka abawaihi al-kibaru au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah.
Malaikat Jibril di doa yang ketiga berdoa, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah seseorang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya lanjut usia, panjang umur orang tuanya, 70 ke atas lanjut usia, dipanjangkan umur orang tuanya oleh Allah, dan si anak menemui masa-masa tersebut. Kemudian masa keemasan untuk berbakti kepada kedua orang tua tersebut tidak dimanfaatkan oleh si anak, dan ia tidak pedulikan kondisi kedua orang tuanya sehingga tidak menjadi sebab bagi si anak agar bisa masuk surganya Allah. Mudah-mudahan anak seperti itu, kata Malaikat Jibril, jauh dari rahmat Allah. Nabi pun mengaminkan, qultu amin. Kenapa? Seorang anak yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya sudah lanjut usia, tua renta, badan sudah bungkuk, ingatan sudah tidak normal lagi, kesehatan acap kali sakit dan sebagainya. Si anak diberi kesempatan oleh Allah masa keemasan untuk berbakti, yang mana kalau diambil kesempatan emas tadi oleh si anak bisa menjadi sebab besar agar ia masuk surga. Namun si anak mengacuhkan kesempatan emas tadi, tidak memperdulikan nasib orang tuanya, tidak mengambil kesempatan tadi untuk berbakti. Layak didoakan anak tersebut jauh dari rahmat Allah, dan Malaikat Jibril alaihi salam mendoakan agar orang tersebut jauh dari rahmat Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa ketiga dari Malaikat Jibril alaihissalam tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak tergolongkan menjadi anak-anak yang durhaka, yang tidak memahami hak-hak orang tua, yang tidak memperdulikan nasib kedua orang tuanya saat kedua orang tuanya atau salah satunya sudah lanjut usia, terbengkalai kehidupannya di rumahnya, sedangkan si anak berpindah ke tempat lain tanpa pernah menelpon, tanpa pernah bertanya-tanya bagaimana kebutuhan orang tua di kampungnya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak tergolongkan anak-anak durhaka seperti yang kita gambarkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati dan insya Allah disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para penyimak program yang penuh berkah Pelita Hati TV Tabalong, hadis yang baru saja kita kaji, kita pelajari, memberi pelajaran dan kesimpulan-kesimpulan yang banyak bagi kita. Yang pertama, saat Malaikat Jibril mendoakan agar orang yang panjang umur masuk Ramadan tapi tidak memperoleh ampunan dari Allah, mudah-mudahan orang tersebut jauh dari rahmat Allah dan diaminkan oleh Nabi. Itu memberi pelajaran penting bagi kita, khususnya saat ini beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Teguran bagi kita, sindiran keras bagi kita. Jangan sampai saat bulan Ramadan tiba, jangan sampai bulan agung, bulan luar biasa, bulan istimewa, bulan yang spesial, yaitu bulan Ramadan masuk, sedangkan kita, kegiatan kita, aktivitas kita, peribadahan kita, kegiatan keagamaan kita justru seperti bulan lain sebelum bulan Ramadan. Jangan sampai. Sama halnya kita meremehkan bulan Ramadan, sama halnya kita tidak menghargai akan agung dan luar biasanya bulan Ramadan. Lebih lagi, jangan sampai bulan Ramadan yang agung masuk,
Justru kemaksiatan, pelanggaran hukum, dosa-dosa, kelalaian kita semakin banyak dibanding bulan yang lain sebelum Ramadan. Ini malapetaka bagi kita. Sampai-sampai di hadis yang kita kaji tadi, Nabi mengaminkan doa negatif malaikat Jibril agar orang yang panjang umur masuk Ramadan tidak memperoleh ampunan Allah, agar jauh dari rahmat Allah. Orang yang dipanjangkan umur masuk Ramadan akan tetapi tidak mendapat ampunan Allah, itu dikarenakan ia tidak memanfaatkan bulan Ramadan itu sendiri untuk mendekatkan diri pada Allah. Bersikap acuh terhadap bulan Ramadan. Na'udzubillah, bisa jadi ia wajib untuk berpuasa karena sehat, masih muda, bukan ibu yang hamil, bukan ibu yang menyusui. Ia sehat, wajib ia berpuasa. Ia tidak berpuasa. Ia makan, ia minum dengan santainya di siang Ramadan, melanggar akan aturan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Di saat orang lain gemar membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran bulan Ramadan, ia malah sibuk dengan medsosnya, membaca status orang lain, membaca instastory akun-akun kawan-kawannya, teman-temannya, menyibukkan diri dengan informasi-informasi yang sebenarnya tidak ada manfaat baginya untuk dunia dan akhiratnya. Orang lain sibuk membaca ayat suci Al-Quran, ia sibuk membaca tulisan-tulisan di medsos dan sebagainya, ketawa, ketiwi dan sebagainya. Na'udzubillah. Orang tersebut tidak memahami akan agungnya Ramadan. Atau saat masuk bulan Ramadan, orang lain gemar berbuat kebaikan, memperbanyak sholat sunnahnya, mengerjakan qiyamul lail di malam Ramadan, sholat tarawih dan sebagainya. Justru ia berbuat kelalaian. Ia asyik di depan televisi menonton telenovela, sinetron, atau film-film yang berdurasi panjang sekian jam. Sedangkan orang lain asyik mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah sholat, sedangkan ia lalai dengan layar televisinya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang tersebut juga tidak menghargai dan tidak memahami akan agungnya bulan Ramadan. Dan orang yang seperti itulah yang tidak akan memperoleh ampunan Allah di saat Allah memberi ampunan di tiap malam Ramadan. 60.000 orang dibebaskan dari neraka, sedangkan ia tidak termasuk dalam sekian puluh ribu orang tersebut. Kenapa? Karena tidak menghargai akan agung dan luar biasanya bulan Ramadan. Kemudian di doa yang kedua, malaikat Jibril mendoakan orang yang mendengar nama Nabi disebut tapi ia tidak mau bersalawat kepada Nabi. Ini pun sindiran keras bagi kita. Bagaimana bisa hubungan batin kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selemah itu? Sedangkan Al-Imam Al-Busri di dalam burdah beliau berkata, wa bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena disebabkan semulia-mulianya Rasulullah kita menjadi sebaik-baiknya umat. Seseorang yang menjadi bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hubungan batin yang kuat terhadap Nabi Muhammad, tidak ada getaran di batinnya saat mendengar nama Rasulullah disebutkan, sehingga tidak terdorong untuk bersalawat kepada beliau, orang tersebut layak untuk didoakan jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Tidak menyadari akan anugerah terbesar dari Allah baginya, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sindiran bagi kita. Sindiran bagaimana harusnya hubungan kontak batin kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana makana atau kedudukan Rasulullah di dalam hati kita. Kemudian pemirsa TV Tabalong, yang ketiga, malaikat Jibril mendoakan barang siapa yang menemui kedua orang tuanya panjang umur lanjut usia, namun kesempatan tersebut tidak menjadikan sebab bagi si anak untuk masuk dalam surganya Allah. Dalam arti si anak tidak mengambil kesempatan emas untuk berbakti itu dan mengacuhkan kesempatan emas tadi untuk berbakti, layak orang tersebut untuk didoakan jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Karena termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala kita berbuat baik atau
kita berbakti terhadap kedua orang tua kita. Mereka yang membesarkan kita. Mereka yang memberi makan semenjak kita kecil. Mereka yang menyayangi kita. Mereka yang mengorbankan waktu dan tenaganya menjaga kita saat menangis, menjerit di tengah malam. Sekian tahun masa kecil kita, mereka yang menjaga kita. Sampai kita dewasa, tumbuh, berakal sehat. Kemudian saat mereka lanjut usia, kemampuan sudah tidak 100% lagi, butuh pertolongan dalam setiap aktivitasnya, kita mengacuhkan mereka. Kita tidak menjadikan kesempatan emas tadi untuk meraih ampunan Allah dengan berbakti terhadap mereka. Layak didoakan orang yang seperti itu jauh dari rahmat Allah dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolongkan hamba-hamba Allah yang bisa menghargai bulan Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan kekhusyuan, dengan banyak ibadah, dengan tekad yang kuat untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita tergolongkan hamba-hamba yang dikuatkan kontak batin kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tergolongkan hamba-hamba Allah yang selalu ingat wajib berbakti terhadap kedua orang tua kita sehingga kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.